Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-2. Kuda itu terjengkang bersamaan dengan Saniscara yang mendadak merasakan nyeri luar biasa karena dadanya juga tertembus anak panah. Saniscara menggeliat dan berusaha keras mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang indah. Betapa indah sakit itu ia rasakan. Bukankah sejenak kemudian akan terpenuhi apa yang diinginkannya untuk bertemu kembali dengan Citra? Di atas tampak seseorang yang berada dalam bayangan antara ada dan tiada melayang turun untuk menjemputnya. Orang itu mirip bidadari, mirip Amba yang menjemput Bisma. Citra, desis Saniscara menahan indahnya rasa nyeri, namun agaknya Hyang Windy berkehendak lain. Garis nasib memang tidak selalu sama dengan apa yang dikehendaki manusia. Saniscara merasa apapun yang dilihatnya mengombak membentuk gelombang, bergerak cepat dalam ribuan warna-warni pelangi, melesat cepat bagi menembus ruang dan waktu. Apakah demikian yang selalu terjadi pada kematian? Sosok tubuh itu makin terkulai, nafasnya tersengal, matanya tidak menutup, tetapi malah terbuka. Sebagaimana nafasnya tidak berhenti, tetapi malah mengayun. Kematian yang diharapkan tidak segera datang, tetapi malah tersendat. Maka anak panah yang menggapai jantungnya itu sungguh menimbulkan rasa nyeri. Napas yang tersengal karena tenggorokan mendadak menyempit, menyebabkan udara yang keluar masuk tak lagi lega. Dengan tatapan mata bingung, sosok kesakitan itu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ia bingung, terbaca itu dari matanya yang menatap keadaan tubuhnya, mencermati gagang anak panah melalui sentuhan tangannya. "Kenapa denganku?" tanya pemilik tubuh sekarat itu kepada diri sendiri. Namun yang dilihatnya adalah keadaan yang tak bisa dipahami. Pemilik tubuh itu selalu bingung. Selama ini ia selalu dibingungkan oleh banyak pertanyaan yang sangat membutuhkan jawaban. Tetapi tak kunjung ditemukan. Keadaan terakhir yang ia rasakan setelah bangun dari ketidaksadaran atau semacam tidur panjang dengan mimpi-mimpi aneh, benar-benar tak bisa dimengerti sebagaimana yang ia alami sekarang ini. Kakek bernama Pawagal itu sudah tua sekali dan tak lagi mengenali siapapun. Namun dengan kesungguhan hati, Rai Sunelok merawatnya, dan dengan keprihatinan yang tuntas, Kanuruhan Gajah Enggon menungguinya. Bagi Gajah Enggon, Kyai Pawagal adalah orang yang memiliki arti khusus. Ia bukan hanya kakek mertua, ia bukan hanya kakek istrinya, tetapi Kyai Pawagal adalah orang yang memiliki sejarah yang luar biasa. Namanya menjadi kisah abadi yang selalu disebut-sebut orang Majapahit, menjadi kenangan para orang tua yang masih mendongengkan bagaimana hebatnya perjuangan Raden Wijaya dan orang-orang luar biasa seperti Pawagal dan teman-temannya dalam mendirikan negara baru bernama Majapahit setelah Singosari runtuh digebuk Kediri. Di samping Pawagal, masih ada nama lain yang sering dituturkan sebagaimana sepak terjang mereka yang luar biasa seperti Medang Dangdi, Pamandana, Ronggolawe, Nambi, Sora, Wirota Wirogati, dan lain-lainnya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan yang dilontarkan dengan suara bergetar dari hati yang bergetar itu berasal dari mulut Nyai Gajah Enggon yang amat prihatin.
Bagi Nyai Gajah Enggon yang memiliki nama Rai Sunelo, Kyai Pawagel tak sekedar menempati kedudukan sebagai kakek belaka, namun Kyai Pawagel adalah orang tuanya. Sedari masih bocah, ia telah berada dalam asuhan Kyai Pawagel. Itu sebabnya kasih sayangnya kepada Kyai Pawagel sangat bergumpal. Layaknya orang yang mencintai, Rai Sunelo amat takut kehilangan kakeknya, sebagaimana anak yang takut kehilangan ibu, ayah, atau orang-orang yang dicintainya. Namun, apa yang bisa dikatakan Rai Sunelo melihat keadaan Kyai Pawagel yang demikian? Atas keadaan Kyai Pawagel itu, Kanuruhan Gajah Enggon memiliki pendapat sendiri. Jika telah tiba saatnya, Hyang Widi memanggil kakekmu kembali menghadap keharibaannya. Relakanlah dan jangan ada secuil pun rasa tidak ikhlas. Jika kakekmu harus kembali menghadap penciptanya, aku rasa itu justru lebih baik. Dengan demikian, Kyai Pawagel tak perlu terlalu lama menderita. Apalah artinya berumur panjang jika keadaannya seperti itu? Kata Kanuruhan Gajah Enggon. Meski pada awalnya sulit, Nyai Rai Sunelo bisa menerima pendapat suami yang amat dicintainya itu. Tergolek tanpa daya karena menderita lumpuh dan tak lagi mengenali keadaan di sekitarnya, tidak lagi mengenali dirinya dan cucu buyutnya. Apalah arti hidup yang demikian? Melihat napasnya yang tersengal dan terasa berat, betapa ingin Rai Sunelo melihat kakeknya terbebas dari penderitaan macam itu. Bahkan, andai mungkin Rai Sunelo ingin berbagi menanggung bebannya. Adakah pembebasan dari penderitaan seperti itu kecuali kematian? Duduk saja tidak mampu, tatapan mata kosong, tarikan nafas sangat tersengal dan terasa berat, serta dari tenggorokannya terdengar suara mendengkur kasar. Pembebasan macam apa yang bisa diharap dari keadaan itu? Apalagi Kyai Pawagel sudah amat tua, usianya mungkin lebih dari 85 tahun. Rai Sunelo akhirnya pasrah dan tak lagi cemas. Sebaliknya, Kanuruhan Gajah Enggon tidak dapat membuang rasa cemasnya. Namun kecemasan itu disimpannya sendiri. Bahkan tidak dibaginya rahasia penting itu kepada istrinya. Menghadapi kakek mertuanya yang demikian itu, Gajah Enggon tidak mungkin lupa pada apa yang disampaikan orang yang sangat dihormatinya, Ibu Suri Gayatri, 20 tahun yang lalu. Kakek mertuamu itu tidak bisa mati, ucap Ibu Suri Gayatri, memperoleh pendapat yang dilontarkan tanpa pendahuluan, dan dalam percakapan yang membelot dengan tiba-tiba itu, Gajah Enggon terkejut. Namun Gajah Enggon yang saat itu belum menjabat sebagai Mantri Breda melihat Ibu Suri tidak sedang bercanda. Ibu Suri Gayatri bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Ibu Suri Gayatri memejamkan mata sejenak, entah untuk menghayati apa. Ketika perempuan itu kembali membuka mata, tangannya terjulur kepada Gajah Enggon. Ia minta dibantu berdiri dan bangkit dari pembaringan. Simpan apa yang aku sampaikan ini hanya untuk dirimu. Jangan sampai istrimu tahu. Jika kau percaya kepadaku, kalau yang kelak harus berupaya menolong kakek mertuamu itu, ucap Ibu Suri Gayatri. Gajah Enggon mengangguk, namun Gajah Enggon tak mampu menahan rasa penasarannya ketika diperolehnya kesempatan dilontarkannya rasa penasaran itu. Kenapa Ibu Suri bisa berpendapat kakek mertua hamba tidak bisa mati? Tanya Gajah Enggon. Ibu Suri Gayatri tak menjawab. Arah pandangannya yang lurus ke depan jatuh kepada seorang abdi istana yang sedang menyeret kereta penuh rumput. Kereta itu mestinya diseret kuda, entah mengapa orang itu justru menggantikan tugas kudanya. Puluhan ekor menjangan yang telah jinak bergegas mendekat dan dengan tak sabar menyantap rumput yang berjajaran. Suara harimau mengaum sama sekali tidak membuat para menjangan itu ketakutan. Toh memang tidak ada yang perlu ditakutkan.
mengaum sekeras apapun, harimau itu tak mampu berbuat apa-apa karena ia berada dalam kerangkeng besi yang tak mungkin ditembus. Melihat Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri bagai akan melupakan hal yang baru saja diucapkan, Kanuruhan Gajah Enggon menempatkan diri berdiri di depannya. "Mohon Ibu Suri menjelaskan, mengapa kakek mertua hamba tidak bisa mati?" Gajah Enggon kembali bertanya. Ibu Suri Gayatri memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dengan arah pandang menyusuri dari ujung ke ujung, Ibu Suri mengertaki dinding istana. Akhirnya, Ibu Suri menjatuhkan pandangan matanya ke arah matahari yang begitu benderang dan garang. "Di dalam raga dan jiwa kakek mertuamu tersimpan sesuatu yang akan menjadi masalah di hari tua. Jika suatu hari itu berhasil dilucuti dan dipaksa keluar, pada saat itulah kakek mertuamu akan kembali sebagai manusia lumrah. Kalau tidak, sepekun apapun, kakek mertuamu nyawanya tak akan oncat dari tubuhnya," jawab Ibu Suri Gayatri. Gajah Enggon tegang, pandangan matanya tajam dan lurus. "Maksud Ibu Suri?" kejar Gajah Enggon. Ibu Suri Raja Patni Biksuni Gayatri tidak segera menjawab. Oleh karena itu, Ibu Suri Gayatri mengendaki berjalan-jalan menyusuri jalan kecil di sepanjang tepi dinding istana. Gajah Enggon sigap menuntun tangannya. Para prajurit di pintu gerbang Purawaktra memperhatikan, termasuk Senopati Gagah Bongol dan Mahapati Gajah Mada. Mereka melihat Kanuruhan Gajah Enggon memang memiliki kedekatan khusus dengan nenek Pangeran Pati Hayam Wuruk itu. Usia Hayam Wuruk sendiri belum genap setahun. Kedekatan itu diawali kedekatan Ibu Suri Gayatri dengan Rayi Sunelok. Rayi Sunelok sering datang menengok Ibu Suri Gayatri di istana, apalagi ketika masih gadis. Rayi Sunelok adalah abdi yang amat setia melayaninya. "Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang harus dilucuti itu, Ibu Suri?" Gajah Enggon mengejar dengan segenap rasa penasarannya. Ibu Suri Gayatri berhenti berjalan dan memandang Gajah Enggon. "Sesuatu yang menyebabkan kakekmu mempunyai kemampuan aneh. Misalnya, ia bisa mengundang atau membangun angin lesus. Kakekmu ketepatan kemampuan ilmu kedikdayaan yang mungkin bagus baginya di masa muda, namun akan menjadi masalah ketika ia sudah tua," jawab Ibu Suri Gayatri. Kenangan itulah yang membuat Kanuruhan Gajah Enggon merasa gelisah. Ia merasa yakin apa yang diucapkan mendiang nenek Prabu Hayam Wuruk itu harus dicermati. Setidaknya Gajah Enggon menyimpan beberapa kenangan yang tak mungkin dilupakan. Pertemuan dengan Rayi Sunelok yang kemudian menjadi istrinya adalah contoh yang tak mungkin dibantah. Betapa waktu itu Ibu Suri Gayatri telah meramalkan sebelum peristiwanya terjadi. Ombak tak lagi terdengar dari rumah yang berada di tepi pantai itu. Gajah Enggon tak berniat mengganggu istrinya yang terbengkur dengan mata basah. Gajah Enggon juga tak ingin mengusik anak lelakinya yang amat menyayangi kakek buyutnya. Dalam resah dan kesedihannya, kebekuan anak lelaki Gajah Enggon melebihi beku sebuah patung. Dari perkawinannya dengan Gajah Enggon, Rayi Sunelok memiliki 2 orang anak, Ratna Kinanti dan Gajah Sagara. Sayang sekali, Ratna Kinanti tidak berumur panjang. Pada usia 4 tahun, Ratna Kinanti menutup mata untuk selamanya setelah mengalami sakit panas sehari semalam tanpa diketahui penyebabnya. Gajah Sagara kini sudah berusia 23 tahun. Ia sebaya dengan Prabu Hayam Wuruk karena dilahirkan pada tahun yang sama. Gajah Sagara kini tumbuh menjadi seorang pemuda gagah dengan tinggi badan melebihi ayahnya. Dadanya bidang membuatnya lebih kekar dari Gajah Enggon. Kanuruhan Gajah Enggon menyentuh pundak istrinya. Rayi Sunelok yang sedang termangu itu pun menoleh. Yang dilakukan Gajah Enggon itu semacam pemberitahuan bahwa ia akan berada di luar. Rayi Sunelok mengangguk.
Gajah Enggon yang telah berdiri di atas tanah berpasir menebar pandangan matanya ke punggung Pulau Madura yang terlihat samar di kejauhan. Karena Kyai Pawagal sakit keras, Kanuruhan Gajah Enggon meminta izin untuk meninggalkan pekerjaannya selama beberapa hari. Mahapati Gajah Mada yang menjadi atasannya secara langsung mengabulkan permintaan itu. Jika dihitung, telah sepekan Gajah Enggon berada di ujung Galuh, tepatnya di pedukuhan nelayan bernama Banculu. 20 tahun yang lalu, ketika Gajah Enggon masih berpangkat senopati dan untuk pertama kalinya datang berkunjung, tempat itu sepi sekali. Kini ada puluhan rumah memanjang ke timur dan ke barat, dan rumah Kyai Pawagal merupakan rumah yang paling megah. Sebagai salah seorang pejabat penting di Majapahit, Gajah Enggon mampu membangun rumah yang lebih layak untuk kakek mertuanya. Namun, jika Kyai Pawagal amat disegani di tempat itu, bukan karena ia memiliki rumah bagus yang dibangun cucu menantunya. Akan tetapi, karena semua orang akhirnya tahu Kyai Pawagal bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu orang yang amat berjasa membantu Raden Wijaya dalam mendirikan Majapahit. Di samping itu, Kyai Pawagal merupakan paran jujukan mereka yang butuh petunjuk dan bantuan. Misalnya, para nelayan yang berharap mendapat ikan dalam jumlah besar, atau petani yang tidak ingin salah tanam pada musim yang akan tiba. Juga tempat tujuan bagi mereka yang ingin sembuh dari sakit yang diderita. Itu sebabnya berita mengenai sakit yang diderita Kyai Pawagal dengan segera menyebar ke segala penjuru, menyebabkan semua orang sibuk mendoakannya, doa agar cepat sembuh. Namun, ada juga doa agar Kyai Pawagal segera terbebas dari penderitaan panjangnya. Namun sampai sejauh itu, meski telah amat tua dan kehilangan kesadarannya, nyawa Kyai Pawagal masih betah berada dalam tubuh yang ringkih itu. Dengan keadaan seperti itu, mati pasti jauh lebih baik daripada hidup dengan raga tak lagi layak diajak hidup. Gajah Enggon layak cemas jika teringat apa peringatan yang diberikan Ibu Suri Gayatri. Apalagi jika Gajah Enggon teringat pada dua kejadian yang disaksikan secara langsung selama berada di ujung Galuh. Gajah Enggon menyapukan pandangan ke luas laut di depannya dan sibuk menduga apa angin lesus itu akan muncul kembali. "Ayah," terdengar suara serak. Gajah Enggon menoleh kepada Gajah Sagara yang datang menyusul. "Ada apa, Sagara?" balas ayahnya. Namun, memang ada saatnya Gajah Sagara mengalami kesulitan mengeluarkan isi hatinya, sebagaimana sering pula Gajah Sagara begitu lancar berbicara. Kali ini, beban yang disangga Gajah Sagara menyebabkan mulutnya terkunci, padahal betapa amat ia ingin membongkar habis gumpalan isi dadanya. "Kasihan Eyang Buyut," ucap pemuda tampan itu lemah. Gajah Enggon hanya mengangguk pendek sambil melangkah ke bongkahan batu besar yang tergeletak di atas pasir. Dengan duduk di atas batu itu, Kanuruhan Gajah Enggon mempersiapkan diri untuk berbicara. "Apa yang kau inginkan terkait keadaan kakek buyutmu?" tanya Gajah Enggon dengan suara dalam. Gajah Sagara mengumpulkan segenap kekuatannya untuk menjawab. "Aku kasihan kepada Eyang Buyut, ayah," jawab Gajah Sagara. "Lalu?" kejar Gajah Enggon. Gajah Sagara mengalami kesulitan untuk berbicara, lehernya bagai tercekik. "Aku ingin Eyang Buyut sembuh," kata pemuda tampan berbadan kekar itu. Gajah Enggon tidak menampakkan perubahan raut wajah macam apapun. Apa yang diinginkan anak lelakinya berbeda sama sekali dengan apa yang ia inginkan. Dengan usia yang sedemikian tua dan dengan keadaan yang seperti itu, kesembuhan atau bentuk penundaan macam apapun justru akan menjadi penyiksaan bagi Kyai Pawagal. Mati justru menjadi akhir sebuah penderitaan, karena sebagaimana diyakini banyak orang, hidup di dunia sungguh berlepot kepalsuan.
Hidup di alang langgenglah yang diangankan sebagai hidup yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada kakekmu merupakan sebuah kodrat, kata Gajah Enggon. Sebagian manusia mengalami 3 hal. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua perkawinan, dan yang ketiga kematian. Namun, sebagian yang lain hanya mengalami 2 hal. Banyak orang yang mengalami kelahiran dan kematian tanpa mengalami perkawinan. Itulah perjalanan hidup yang dimulai dari muda sekali menuju dewasa untuk kemudian menua dan mati. Perjalanan yang demikian sudah merupakan kodrat yang tidak bisa dihindari. Manusia satu dan lainnya bergaul dan berkembang. Ikatan di antara mereka memunculkan perasaan saling memiliki yang menyebabkan munculnya rasa takut kehilangan. Itulah perasaan yang sedang kau alami sekarang. Gajah Segara menyimak ucapan ayahnya dengan penuh perhatian sambil pandangan matanya menyapu warna hitam laut yang tanpa tepi. Rasa sayang dan cintamu kepada kakek buyutmu memunculkan rasa takut bakal kehilangan. Itu sama halnya dengan kamu merasa takut jika ibumu jatuh sakit yang dapat menjadi penyebab kamu bakal berpisah dengannya untuk selamanya. Perasaan yang demikian itu sampai pada derajat tertentu tidak benar. Misalnya seperti kali ini, rasa sayang dan hormatmu terhadap kakek buyutmu tidak harus diterjemahkan dengan berharap beliau kembali sembuh dan tetap menemanimu sampai kapanpun. Hidup ada batasnya, penuaan ada ujungnya. Daun-daun yang semula tumbuh segar, makin lama makin tua untuk layu dan luruh. Kakekmu mengalami hal yang demikian juga. Gajah Enggon melanjutkan kalimatnya. Ucapan ayahnya itu menyebabkan Gajah Sagara terperangah. Kematian justru akan membebaskan Kiai Pawagal dari semua penderitaan. Ulang Gajah Enggon tegas. Gajah Segara sama sekali tidak siap menghadapi jawaban macam itu. Jawaban yang membuat isi dadanya berantakan. Eyang buyutmu sudah berusia amat tua Sagara. Lanjut ayahnya. Usia eyangmu mungkin mendekati seabad. Beliau sudah lelah menghadapi kehidupan ini. Terbaca hal itu dari sikapnya yang tak mau disuapi makan sejak beberapa pekan yang lalu. Apa arti bisa hidup panjang jika keadaan seperti itu?